Oke, back again Solo Lovers ya, barengan sama Raisa dan Dr. Rahmi nih ya. Tadi ada kendala teknis sedikit ya. Alright, halo dokter, masih aman ya? Oke. Oke, tadi ngobrolin soal CT scan nih ya dok ya. Itu boleh dijelaskan Ya. lagi nggak sebenarnya apa sih CT scan itu? Ya, oke. Terima kasih ya, Mas Ray ya. Jadi CT scan itu adalah suatu alat diagnostik ya yang merupakan kombinasi dari sering sinar X dengan komputer. Di mana CT scan tadi bisa membantu kita untuk melihat semua organ dalam tubuh dalam beberapa sudut atau potongan. Nah, CT scan ini punya beberapa kelebihan dibandingkan foto X-ray biasa, foto langsung biasa. Kenapa? Karena nanti dia akan membuat gambaran tubuh manusia 3D yang sangat jelas seperti kondisi aslinya. Gitu. Kemudian dia juga cepat untuk melakukan diagnosa sesuatu ya. Jadi tadinya dulunya mau aku ganti mas sebenarnya. CT scan bisa melihat kelainan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi memang benar gitu. Jadi kita mau membutuhkan kelainan misalnya apa? Pendarahan ya, terutama pada kasus stroke atau pada kecelakaan. Nanti pilihan yang pertama untuk diagnosa sebelum dilakukan pengobatan tentunya oleh dokter klinisinya perlu dulu gambaran apa sih yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, kita pakai alat yang namanya CT scan gitu. Oke, berarti ini untuk tahap apa ya dok? Tingkatan akuratnya sudah terbilang sudah hampir 90% dan 100% ya? Iya. Jadi CT scan ini memang juga di Solo sendiri hampir semua rumah sakit itu sudah punya CT scan. Jadi aman ya. Jadi semuanya ada. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu kita menentukan diagnosa dari pasien seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau kelainannya di kepala, kita bisa minta CT scan kepala. Kemudian kalau kelainannya di dada, kita bisa minta CT scan dada. Kemudian untuk tangan, kaki, misalnya pada kasus-kasus fraktur ya atau patah tulang, itu sangat bagus nih CT scan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dokter bedah gitu. Oke, ini biasanya tuh untuk CT scan sendiri nih ya dok ya. Ini tuh penyakit apa sih yang bisa didiagnosa lewat CT scan sendiri? Ya, baik. Jadi banyak pemeriksaan yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan CT scan. Misalnya tadi saya bilang untuk kasus kepala, ada yang kasus trauma, ada yang kasus nggak trauma. Kasus traumanya apa misalnya? Kecelakaan. Kalau orang kecelakaan, kita membutuhkan nih apakah dia ada patah, terutama di tulang wajah gitu ya. Kemudian pasien stroke itu ya. Kemudian untuk kelainan yang lain, misalnya nyeri perut yang akut, yang mendadak. Nah, untuk mencari apakah ada batu di empedu, batu di ginjal, di kandung kencing. Nah ya, kan yang anak muda zaman sekarang nih banyak yang menghasilkan batu mas. Iya. Dari negeri. Dengan batu di dalam jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya bisa kita evaluasi juga untuk kelainan-kelainan seperti kelainan di pembuluh darah, misalnya ada penyumbatan, kemudian ada ruptur gitu ya, ada kelainan-kelainan lainnya, semua bisa kita periksa dengan CT scan tadi. Pemeriksaannya nggak lama, pemeriksaannya cuma kita butuh waktu paling 5 menit aja, nggak sampai. Termasuk cepat juga ya dok ya berarti ya? Termasuk cepat, ya cepat. Dan ketersediaan alatnya di mana-mana sekarang ada, jadi gampang. Tapi memang kita harus hati-hati karena CT scan ini menggunakan radiasi X-ray ya, makanya dia sebaiknya tidak kita gunakan untuk pasien yang sedang hamil. Iya, tidak boleh berarti dok ya. Betul. Kemarin ketika kasus COVID ya, kasus COVID banyak pandemi kemarin kita ya. Nah, CT scan itu adalah diagnosa yang gold standar. Jadi diagnosa tertinggi untuk menilai adanya pneumonia di paru-paru karena COVID. Pada foto biasa tuh nggak kelihatan. Tapi ketika dimasukkan CT scan, wah kelihatan pneumonia ternyata luas. Pasien ini
kondisinya berat seperti itu. Oke, berarti kalau misal tadi tuh kalau ibu hamil tidak boleh, ini apakah mempengaruhi radiasi juga nggak sih, Dok? Ya, betul. Jadi pada kasus dengan ibu hamil biasanya kita bertanya dulu, pasien hamil apa enggak gitu kan. Kalau hamil sebaiknya kita hindari. Tetapi kalau memang terpaksa harus kita CT scan, misalnya pada pasien ibu hamil tapi kecelakaan, ya kan, kita perlu tahu apakah ada pendarahan di otaknya. Kita inform konsen dulu, kita bicara dengan keluarganya, kita berikan inform konsen bahwa tindakan ini ada sedikit banyak ada resikonya, ya, karena terutama pada trimester awal 3 bulan pertama ya Mas, kalau yang sudah trimester kedua atau ketiga sih lebih aman. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, selain inform konsen juga kita memberikan perlindungan pada bagian perut dari ibu hamil tadi. Kita pakaikan namanya proteksinya, namanya apron, sehingga radiasinya tidak terlalu banyak diterima oleh si janin gitu. Oke, wow, seru banget Soro Lovers ya ngobrol-ngobrol tentang CT scan barengan sama Dokter Rahmi nih. Stay tune terus ya karena masih ada beberapa pertanyaan juga, atau mungkin kamu yang pengen nanya-nanya soal CT scan boleh banget langsung aja di WhatsAppin Soro Lovers ya di 0816675110. Alright, nanti bakalan balik lagi Raisa. Stay tune. Oke, balik lagi Soro Lovers ya barengan sama Raisa dan Dokter Rahmi nih masih ngobrol-ngobrol tentang CT scan. Nah, tadi juga udah ngomongin ya dokter ya kalau misal ibu hamil itu nggak boleh dan karena radiasi dan segala macamnya. Nah, tapi nih dok, apakah semua orang dan terkecuali juga orang hamil, apakah bisa di CT scan atau mungkin ada persyaratan minimal umur berapakah atau ada syarat khusus juga nih? Ya, terima kasih Mas Ray ya. Kalau untuk umur sih nggak ada, mulai dari bayi baru lahir sebenarnya bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan. Cuman memang kadang-kadang kita mempertimbangkan apakah manfaat dari CT scan tadi lebih banyak kalau misalnya pada bayi baru lahir. Misalnya pada ini ya, sering tuh kalau kita dapat kalau pada bayi baru lahir itu ada pendarahan misalnya ya karena tidak dikasih vitamin K atau dipijat, biasanya kadang-kadang gitu ya. Nah, sebenarnya ada sih modalitas lain yang kita bisa manfaatkan kalau khusus untuk bayi, misalnya USG gitu. Tapi memang fungsinya CT scan tadi tidak bisa tergantikan seperti itu. Jadi memang kita ada pertimbangan kalau untuk kasus-kasus bayi seperti itu. Kalau memang dia memang sangat harus membutuhkan pemeriksaan itu ya tetap kita kerjakan. Gitu. Memang mungkin kalau ada nih yang persiapan apa sih yang harus dilakukan, misalnya kan gitu ya kalau misalnya CT scan. Sebenarnya kalau persiapan khusus sih nggak ada. Yang penting tenang, pasiennya tidak gelisah selama pemeriksaan tadi. Kemudian pakaiannya yang nyaman, yang longgar gitu ya. Kemudian kalau CT scan tadi kita pakai kontras, jadi ada obat yang harus kita suntikan, yang harus kita masukkan. Memang pasien itu harus persiapan dulu. Nah gitu, persiapannya apa? Persiapannya seperti puasa, kemudian pemeriksaan lab juga. Tapi kalau yang CT scan yang polos, yang nggak pakai kontras, pasien datang langsung kita periksa tanpa harus persiapan apa-apa, seperti itu. Oke, berarti ini tuh untuk persiapannya seperti itu ya dok ya. Terus penyakit khususnya atau mungkin penyakit yang bisa dikatakan wah harus di CT scan nih, itu mungkin untuk apa ya dok? Kebanyakan apa sih dok penyakit yang seperti itu? Tuh, yang paling bagus emang saya bilang tadi ya, CT scan itu melihat perdarahan. Jadi pasien stroke itu butuh penanganan yang cepat, sehingga sebelum dilakukan penanganan butuh juga informasi nih dokternya, apakah nih ada stroke karena pendarahan atau stroke bukan pendarahan, atau stroke infark namanya ya. Nah itu perlu tuh, wajib tuh CT scan. Jadi sebelum dimasukkan ke ruangan, di ruang UGD itu langsung dikirim ke radiologi untuk CT scan. Terus yang paling sering juga adalah patah tulang. Nah, patah tulang nih, CT scan tuh bisa menghasilkan gambar yang sangat sempurna yang dibutuhkan oleh dokter bedah ortopedi untuk melakukan tindakan gitu. CT scan tuh paling bagus melihat itu. Gitu.
Oke, gitu ya Ya. dok ya. Berarti CT scan ini tuh apakah cara kerjanya si CT scan ini sendiri tuh seperti bisa dibilang apakah seperti mesin fotokopi atau seperti apa ibu? Oh enggak, jadi dia dia seperti sinar, seperti foto X-ray, seperti Oke. foto X-ray biasa. Mas Ian pernah di itu kan di foto ronsen ya misalnya, Ya, foto oke. ronsen dada misalnya. Nah seperti itu sebenarnya, tapi dia lebih Oh. canggih karena dia dihubungkan dengan komputer, jadi sistemnya sudah computerized gitu. Jadi Dan apa yang ada di dalam tubuh semua kelihatan. Nah, gitu. Jadi dibutuhkan nanti untuk pemeriksaan untuk tindakan selanjutnya gitu. Misalnya batu yang sangat kecil misalnya ya. Ada pasien nih datang kok nyeri pinggang. Nah, itu kan pinggang kanannya kok sakit, kemudian kencingnya misalnya anyang-anyangan. Nah, kadang-kadang dengan pemeriksaan yang lain kita nggak bisa lihat, tapi dengan CT scan kita bisa lihat batu yang ukurannya cuma sekian mili, oke, 2-3 oke. mili aja kita bisa lihat tuh dengan CT Oh. scan gitu. Jadi ternyata ada batu di Hmm. saluran kencingnya yang bikin pasien tadi jadi kesakitan banget gitu ya. Oke, ada nggak sih dok dampak atau efek dari CT scan ini sendiri? Ya tadi memang karena dia memakai apa namanya radiasi ya, ada radiasinya. Memang kita harus hati-hati pada tadi pasien dengan ibu hamil terutama ya, ibu hamil, karena kita nggak tahu nanti apakah CT scan tadi berefek kepada janinnya nanti ketika lahir gitu ya. Kemudian juga pada bayi yang masih baru lahir seperti itu. Kemudian tetapi dengan CT scan yang sekarang ini yang namanya multi slice, kalau dulu single slice sekarang multi slice, slice-nya banyak. Efek radiasinya sangat rendah sebenarnya, Oke. ya sangat rendah, tapi kita tidak boleh mengabaikan. Jadi tetap ada efek radiasi, tapi memang sangat rendah dan sangat aman seperti itu. Jadi efek yang terlihat nyata habis di CT scan jadi apa-apa itu nggak ada, Iya. aman ya. Cuman memang pada ibu hamil karena di dalam janin kita nggak tahu nanti apakah ini berefek atau tidak gitu. Ya jadi lebih hati-hati. Oke, gitu Seru Lovers ya. Semakin seru nih obrolan kita ya Seru Lovers ya. Dan nanti boleh lo tanya-tanya Seru Lovers yang langsung aja di WhatsApp di 0816675010. Nanti masih ngobrol bareng juga sama Dokter Rahmi gitu ya. Stay tune. Yeay, back again Seru Lovers ya, masih di Indo banget ditemenin sama Raisa dan Dokter Rahmi nih ngobrol-ngobrol soal CT scan dari tadi nih ya. Alright. Terus lanjut dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Seru Lovers. Ini halo dokter dan Kak Raisa, apakah ada perbedaan sih antara endoskopi sama CT scan itu dan seperti apa perbedaannya? Monggo dijawab dokter. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau endoskopi berbeda dengan CT scan. Endoskopi juga merupakan salah satu alat diagnostik ya, tapi dia menggunakan kamera dan juga menggunakan bantuan komputer untuk melihat di organ dalam, terutama di saluran cerna. Oke. Jadi endoskopi ada dua, dari atas, dari mulut untuk melihat kelainan di lambung misalnya, atau di usus halus. Bisa juga dari anus, namanya kolonoskopi ya, untuk melihat kelainan misalnya di anus, di usus besar seperti itu. Nah, CT scan dari luar, jadi tidak invasif. Nah, tadi invasif ya, artinya ada alat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, CT scan sendiri yang kita punya di Rumah Sakit Dr. Muardi ada namanya CT kolonoskopi. Jadi fungsinya dia hampir sama dengan endoskopi tadi. Oke. Kita bisa melihat organ dalam, tapi tanpa memasukkan alat. Jadi ini salah satu kelebihannya, sehingga pasien merasa lebih nyaman seperti itu.
Ya. Oke. Berarti yang satu itu dimasukkan lewat alat, maksudnya untuk alat cerna ya dok, biasanya untuk lambung dan sebagainya. Cuman kalau untuk CT scan sendiri seperti foto tadi ya sebenarnya Iya, ya. betul. Oke. Ya. Terus ini ada pertanyaan satu lagi dok dari Seru Lovers. Ini untuk CT scan sendiri untuk masuknya di Indonesia atau bahkan di Solo sendiri dok, itu sudah berapa lama sih atau baru setahun kah atau kapan? Sorry, bisa diulang pertanyaannya. Oke. Suaranya kurang jelas. Oke. Untuk CT scan sendiri nih dok ya, masuknya di Indonesia atau mungkin di Solo itu sejak tahun kapankah atau mungkin termasuk baru aja banget nih? Oh enggak, CT scan ini udah barang lama. Barang lama ya, dari tahun 70-an itu sudah ada. Tapi memang dia selalu berkembang teknologinya. Jadi yang dulu, yang pertama waktu saya masih sekolah tahun 2000-an itu ya single slice. Jadi periksanya tuh lama banget. Bisa setengah jam baru selesai. Nah, perkembangannya sekarang ini lebih canggih dan lebih cepat pemeriksaannya gitu ya. Jadi kalau di Solo sendiri sejak tahun 90-an sebenarnya sudah ada beberapa rumah sakit punya CT scan. Gitu ya. Cuman memang sekarang lebih canggih. Lebih canggih itu waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih sedikit, radiasinya yang diterima pasien juga lebih sedikit, seperti itu. Jadi dan di rumah sakit Muardi ini kita punya salah satu yang cukup canggih ya, yang 128 dengan tenaga-tenaga radiografer juga yang handal. Jadi sehari itu kita bisa ngerjakan pasien sekitar 40-an ya untuk CT scan, 40-50 ya dalam waktu cepat, singkat gitu ya. Dan harganya juga bersaing nih Mas. Paling murah nih di Muardi nih dibandingkan rumah sakit yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk CT scan kepala yang nggak pakai kontras ya langsung datang, misalnya pasien kecelakaan seperti itu, hanya di bawah angka 500.000. Padahal kalau di swasta udah jauh lebih tinggi ya, nggak mungkin segitu. Kemudian untuk CT scan yang lain seperti dada, kemudian perut itu hanya sekitar 800 ribuan, nggak sampai 1 juta. Itu murah banget ya. Jadi kadang-kadang gini, orang-orang dari Jakarta misalnya ya pengen butuh diagnostik, dia datang ke Jawa Tengah nih, ke Solo, karena lebih murah. Kalau di Jakarta bisa pemeriksaan yang tadi kita harganya cuma 500.000, di sana sudah 2,5-3 juta seperti itu. Oke, berarti termasuk harganya sangat jauh berbeda ya dok ya dengan yang ada di Muardi sendiri gitu. Nah, terakhir nih dok ya, satu saran dokter dong untuk anak-anak muda termasuk remaja-remaja tanggung seperti Raisa. Terkait pola hidup zaman sekarang nih dok, boleh disarankan seperti apa? Baik. Ini aku bisa melihat di dirimu nih pakai Zoom soalnya ya. Jadi tetap gaya hidup sehat itu, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Kalau sekarang itu kita memang harus lebih satu, olahraga aktivitas itu harus wajib ya. Jadi minimal kita bergerak sehari itu 30 menit, mau jalan, mau renang, mau sepedahan, apa aja. Kemudian juga jangan gemuk-gemuk nih Mas Raisa nih. Ya, jangan gemuk-gemuk. Terus lebih banyak kita makan sayur dan buah, terutama yang berwarna kuning dan merah gitu ya. Karena apa? Waktu muda dulu itu yang namanya penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes itu kenanya ke orang-orang yang sudah sepuh ya. Nah, tapi sekarang dengan pola yang sekarang ini, kita sering makan junk food, jarang olahraga, ternyata yang diabetes, hipertensi ini banyak yang diderita juga oleh orang muda ya. Jadi jangan lupa makannya harus yang sehat, kemudian olahraga jangan lupa, seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Rami udah sharing dan berbagi ilmunya barengan sama Raisa dan Solo Lovers yang lagi dengerin nih ya. Terima kasih dok, sehat selalu.
Terima kasih Sama-sama, ilmunya. ya. Ya, sangat bermanfaat banget dan jaga kesehatan juga Stroll Lovers ya. Dan pola makan hidup, pola hidup juga itu di apa ya Dok? Digagas ya Dok ya gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Selamat siang.